dari Gunawan, dari developer, jadi milik Pemda. Aset. Gas. Juara. Persib juara. Oh gitu. Cas. Salam aja salam. Gambarnya kita lihat dulu. Gambar pembangunan SD ini tuh total 1030. Kurang lah tuh. Iya, kurang kalau pernah ngajuin sih Pak, cuman belum nih. Terutama untuk Tulis buku surat ini. aja. Apa aja. Pak lihat Buku paket. ke pas sekolahnya tulis surat aja. Ya. Kira-kira. sisa pembangunannya dituntaskan yang 75%, 4 miliar itu. Ya, siap. Keluar langsung ya. Minta sama tinggi. Insya Allah siap. Siap penganggaran. Ya. Masih bisa. Siap. Belok. 1 tahun anggaran loh, sebenarnya. Nanti ini letter U. Jika ada peluang tadi. Di Bangkar. Res Bangkar. Bukan ini. Yang baru mah waduh udah lah, yang Bangkar bagus lah. Kaling lah. dapat kontraktornya lu tanggung jawab. Karena kalau dibandingkan dengan SMP jauh kualitas pembangunannya bagus ini. Nanti kita lihat yang SMP anggaran baru tapi sudah Nah, ya nu keren mah ini cara pedakan bener kan. Aslinya Pak. Aslinya Pak. Gas. Salam aja salam. Itu Persib. Jangan mengalami. SMP pesantren Main pesantren. berapa beninya? Ini tahun berapa ya? Tahun 2004. Ini pimpinan kita. Pimpinannya Assalamualaikum. salah. Ini Pak, ini karya beliau yang diseminarkan dan ini pembinanya di sini, pembina ini juga. Ini beliau yang ada nih presentasi bersama saling. Teh Dina di kantor sering cerita ke saya. Oh gitu. Iya. Asramanya di mana Pak Beni? Asramanya satu. Ini ya. Berapa kelas Pak? Ini pokoknya SM 6 6. enggak 6 untuk SM Pak. SMS. Assalamualaikum. Dari tahun berapa? Ini dari tahun 2004. Ini khusus SMP SMA nya khusus putri Pak. Mana? Ini khusus putri SMP SMA nya iya. Nggak hanya dari Bandung ya? Iya. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Ini kelas 7. Assalamualaikum. Ayo, Bang. Bentar. Kamu ya, Assalamualaikum. Silakan. Oh ya. Ini kelas berapa? Kelas 7. Assalamualaikum. Kelas 7 itu satu SMP ya? Satu SMA.
pelajaran apa? Jalan ini dibuka. Buka aja. Ayo jalan ini. Semua nginep sini ya? Semua nginep di sini. Putranya di Sapan. Ada Tapi Lujana beda, di Sapan. Oh, yang di sini hanya asrama hanya putri. Putra di sana. Di Sapan. pesantren mah boarding school ya. Nginep. Yang dari Bandung sama non Bandung berapa proporsi? Bandung sekitar 40%. Kebanyakan Dominasinya malah dari luar. Iya. Ini mau bawa nama Bandung. Stopnya di luar. Ini kelas Kapannya di Bandung. kelas aliyahnya Membawa. tingkat SLTA terpilih di se-Jawa Barat. Oh, sini. Kita masuk peringkat ke-10 tingkat nasional saya di Senayan. Oh, untuk bidang saya. Saya dia cerdas mat saya. Yang Bingung, diadakan oleh Bintang Pelajar. bingung, kasihan bingung. Enggak, Nah, Bennya mah ikut lagi sih. Itu berdirinya menyusun itu bahasa Kita lihat bersih tinggal puskesmas ini. Dengan ini Pusat kesehatan masyarakat tapi sosial ya terima upaya Pak Camat. Bangga Pak, siap. Pokoknya puskesmas seperti itu saya. Bangga Pak, siap. Bu, tadi sapu-sapu aja. Oh, belum ada pasnya? Oh, sudah. Siapa Pak Sadi? Dok, sini dok. Jelasin dok. Ya dokter aja. Oh. Berapa stafnya ini? Stafnya 14 Pak. 14. Ini mah bukan yang nginap bukan ya? Bukan Pak. Ini ruang KIA KB. Tiap hari berapa pasien? Tiap hari bisa 50 pasien Pak. Per harian. Ya rata-rata kalau Senin bisa sampai 70. Apa rata-rata yang Di sini rata-rata kalau untuk bulan-bulan sekarang ispa Pak. Dan memang banyak lansia juga jadi hipertensi yang banyak. Iya. Ini dengan Pak Gerbes sekarang sedang lagi belang-belang begitu? Ya, untuk SMP bangunannya Gas. kali dia ruang TU Pak. Bayar TO. Total murid berapa Bu? 26 Pak. Atau lagi butuh? iya. Panel lagi panel di Cianjur ya. Nah, pembangunan tahap 2 harus Tanahnya sampai mana? Sampai ujung sana Pak. Benteng ini. Sampai bangunan itu. tempel ke pesantren. Iya. Kemarin ya.
Oke. Ini persiapan kelas digital Yang mana? yang Smart City. Oh, iya. Religi Udah dimulai. Sudah, kalau Smart City-nya udah dimulai. Boleh. Mau masuk kok. Kang. Nah, terus kayak ini Pak Wali semua dari SMA 27 semua. Ini udah di pergudangan? Sudah. Oh. Buat ini. Tapi untuk Oh, ya sudah. Jamblang Istrinya mana? Jamblang. Ini yang Pak Camat ada, Pak Lurah sudah ada. Mangga, yuk kenang-kenangan penanaman pohon di Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bandung juara membawa berkah barokah di SMA Negeri 27 Bandung. Mangga, disaturankan Bapak Wali Kota. Anu dipihormat periogi kauninga rehna aya 2 kegiatan dina ieu acara. Anu kahiji tepang sono aktivitas akademika SMA Negeri 27 Bandung nu ngagaduhan forum pelajar sadar hukum. Anu kadua netepkeun kalayan resmi kawasan pendidikan keberbakatan atlet di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebagi. Pados penyangkolong kana waktos sumangga hadirin urang buka ieu acara ku sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lincah panu acara kedua yaitu pambagea anu baris dibikeun ku Putu SMA Negeri 27 Bapak Yayan Supriyatno mangga dihaturanan. Nampi kunjungan ti Pak Wali. Cimkuring teh lahir di Bandung, nanging ditempatkeun lami di Tangerang 19 tahun, ceuten bahasa Sundana bakal ngaco Pak Wali. Mohon izin ke bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Wali telah hadir sini. Anak-anak kami sangat merindukan kehadiran Pak Wali setelah Ibu Atalia datang ke sini kurang lebih 5 bulan yang lalu. Beliau berkunjung ke sini dalam memberikan motivasi penggerak lingkungan di SMA Negeri 27 Bandung. Dan alhamdulillah hasilnya SMA Negeri 27 Bandung sudah mencapai adiwiyata tingkat provinsi. Hanya untuk ke tingkat nasional kami perlu mencantumkan dulu di APBD Pak Wali. Insya Allah kami akan melanjutkan. Kemudian juga Pak Wali, SMA ini adalah SMA yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bandung. Terutama yang paling besar dari APBD Kota Bandung. Tepuk tangan untuk pemerintah Kota Bandung. Dan alhamdulillah Pak Wali, karena SMA Negeri 27 ini mempunyai ciri khas yaitu sekolah sadar hukum, maka kepala sekolahnya juga harus sadar hukum. Jadi insya Allah semua aturan yang kami terapkan di sini, terutama menyangkut penggunaan finansial keuangan, insya Allah akan mengikuti apa yang seharusnya diharuskan untuk SMA Negeri 27 Bandung. Dan alhamdulillah SMA Negeri 27 Bandung ini sudah menyelenggarakan pendidikan dengan sepenuhnya biaya dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bandung. Untuk achievementnya Pak Wali,
SMA Negeri 27 Bandung juga, walaupun masih muda, berusia sejak lahir di sini tahun 2010 dan dibidani oleh SMA 2 pada tahun 2006. Walaupun demikian, anak-anak kami Pak Wali sudah bisa mencapai prestasi yang tidak kalah dari SMA-SMA negeri yang ada di Kota Bandung. Baik dalam bidang olahraga, terutama dalam paskibra, kemudian juga dalam kegiatan pramuka, kami sudah melaksanakannya, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan pramuka untuk membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 27 Bandung. Dalam bidang JPS, Pak Wali, alhamdulillah anak-anak kita menyelenggarakan JPS itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bersepeda, ini yang sehari-hari Pak Wali jumlahnya ada sekitar 30, tapi kalau hari Jumat bisa lebih dari ini. Kami belum bisa menyediakan shelter karena memang belum ada anggarannya. Insya Allah pada tahun 2016 akan kami perbanyak untuk kegiatan atau shelter sepeda anak-anak kita. Kemudian taman ini juga insya Allah akan dijadikan taman terbuka, outdoor classroom, outdoor class. Insya Allah anak-anak tidak akan bosan di kelas dan bisa belajar di taman ini. Demikian Pak Wali, karena waktu yang sangat singkat, ingin kami bercerita tentang SMA 27, tapi tentu saja Pak Wali sudah mengetahuinya melalui website SMA 27 Bandung. Mudah-mudahan kedatangan Pak Wali ke SMA Negeri 27 Bandung ini menambah semangat siswa kita yang akan menuju kepada sekolah digital untuk mendukung sekolah Smart City. Ya, yang berkat perjuangan Pak Wali, Kota Bandung menjadi masuk ke kategori 6 kota besar di tingkat dunia. Hatur nuhun Pak Wali, kami bangga mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun ka Bapak Pupuhu SMA Negeri 27 Bandung, anu parantos kadugikeun pangbageana. Salajengna di antara ti Pupuhu Komite SMA Negeri 27 kanggo Bapak Haji Lia Nur Hambali, mangga diaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wali yang saya hormati, saya ingat 1 tahun yang lalu panggil saya Kang Wali. Ingat lagi. Pak Teddy yang dari DPRD yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim pada forum lupa sejak awal jadi dilanjutkan. Forum Tepang Sono. Kita dari mulai TK, tadi kita perjalanan diawali dari TK Tiara Putri, SD Cempaka Arum, SMP 54, Pesantren Al-Najiyah, dan terakhir di SMA 27. Saya tadi sampaikan, ini kalau ukuran manusia tidak disengaja, tapi yang jelas ini sudah kehendak Allah. 2 jalan ini, Jalan Utsman bin Affan dan Jalan Umar bin Khattab, itu dikuasai oleh sekolah dari mulai TK, SD, SMP, pesantren sampai SMA. Jadi tidak ada gangguan lain atau tidak ada peruntukan lain. Sehingga ini yang harus kita syukuri ya, karena artinya saya yakin di satu kelurahan itu hanya kita yang lengkap dari madrasah ibtidaiyahnya sampai kepada SMA-nya ada dalam satu kawasan. Kelurahan lain mah cantang tupunya. Ya, bahkan stadion pun aya di dia. Aya. Puskesmasna aya. Gitu ya. Ini yang patut kita syukuri. Tetapi gitu kan sampai saat ini secara fisik pembangunan ini belum tuntas. Gitu. Jadi 4-4-nya sekolah pemerintah. Tapi pemerintahnya sok rada itu kumahanya nganggarkeun samet gitu. Teu tuntas. Cacat nangkaeun lamun ngabangun teh tinggal we SD butuhna 5 miliar ngan dikasih 1 miliar jadi ngabangunangan 1 tahap. SMP juga sama, baru 4 gitu ya. Gitu. Jadi tahun ini adalah tahun penerimaan lagi ya. Kalau 2016 tidak ada pembangunan, kebayang lah, repot nanti ya kepala sekolah.
Jadi ada kelas siang lagi, mungkin juga nebeng di SMA 27, kan gitu. Nah ini juga ada pejabat dari distrik, mudah-mudahan ya, pada penganggaran tahun ini dimasukkan tuntaskanlah ngabangun sekolah mah, itunya entong bertahap-tahap, sehingga SD yang 5 miliar. SMA keburu ditarik kewenangannya oleh provinsi, sehingga kota pun tidak mau menganggarkan. Dan sehingga nama terjadi masalah selama provinsi belum secara utuh menarik, kota tetap menganggarkan, tidak melanggar aturan saya kira. Gitu. Jadi tetap aja karena kita rugi dalam transisi ini 2 tahun anggaran tidak diadakan untuk pembangunan fisik SMA ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan langsung kepada wali kota kita ya, kali ini bisa menjadi kebijakan untuk penuntasan. Terutama aula yang oleh anak-anak kita dibutuhkan, tuntas tapi dinas nanti. Bingung oke saya, 2 tahun. Ayah bangunan 1 tahap itu tuntas, lantai lagi masih tanah, nggak tahu serah terima nanti kumaha itu barang teh, gitu ya. Oleh gubernur, wali kotana can netapkeun, gitu. Nah, kesempatan hari ini secara pribadi dan atas nama komite, saya meminta untuk menggenapkan pengesahan SMA 27 sebagai sekolah rintisan sadar hukum. Wali kota kita nanti diminta untuk mengukuhkan secara simbolis kepada 2 siswa SMA 27 yang aktif di forum pelajar sadar hukum. Insya Allah dengan penetapan pengukuhan secara simbolis hari ini, maka genaplah 3 pejabat menetapkan sekolah kita sebagai sekolah rintisan sadar hukum. Ya. Oleh Pak Menteri sudah, Pak Gubernur sudah, sekarang oleh Pak Wali. Itu. Nanti saya minta Bu Suci ya sebagai perintis sekolah sadar hukum SMA 27 ini menunjuk wakil dari siswanya putra putri 1 ya untuk secara simbolis disematkan rencana forum pelajar sadar hukum oleh Pak Wali. Dengan pengukuhan ini diharapkan kita semua bergerak sama. Ya, semua elemen yang ada di SMA 27 untuk lebih meneguhkan sekolah kita sebagai percontohan. Ini nasional, ya bukan Jawa Barat, bukan Kota Bandung, tapi secara nasional menjadi beban berat memang ya untuk dapat kita membuktikan paling tidak menegakkan disiplin siswa dan disiplin sivitas akademika yang lainnya. Saya kira itu ya karena rangkaian acara hari ini cukup panjang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, secara khusus hadir ke kampungnya Pak Budi, Rancanumpang. Dan pantas disebut lurah, harusnya Kades. Gitu ya, Kades Rancanumpang. Gitu. Sebelum disulap oleh wali kota menjadi kota, maka kita tetap merasa ini sebagai desa. Mudah-mudahan dalam saran dan arahan hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Wali bisa menyulap ruang yang ada di Rancanumpang ini menjadi kota dalam waktu yang cepat, terutama taman yang di tengah ini 300 meter menisareuk panjang ya, kumaha itu caranya gitu. Saya kira mudah-mudahan Pak Wali hari ini membawa bekal informasi bahwa dalam 1 minggu misalkan taman itu selesai. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, dari kembali ini parantos sekali berkegiatan. Dilajeng karena acara utami yaitu dapatkan kalayan resmi kawasan pendidikan keberbakatan atlet di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Sakantenan nempatkeun tim sadar hukum anu bade diresmikeun ku pangersa Bapak Wali Kota. Salajengna pupuh dari mulai SMA 27, SD Cempakarum, SMP 54, Pesantren Ajia, TK Tiara Putri, dan MDTA Usman bin Affan berketetapan hati menamakan kawasan pendidikan ini kawasan pendidikan Insan Kamil dengan harapan semua alumni pelajar dari MDTA sampai SMA 27 ini menjadi manusia sempurna. Amin. Insan Kamil itu manusia sempurna. Ya, sesuai dengan nama wali kota Bandung kita. Amin. Ada Kamilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Asep, silakan Prof. Ini baru piagam, kalau sudah
monumennya jadi dari Pak Wali, diresmikan lagi di Batu. Ya. Jadi Pak. Jadi kepala-kepala sekolah ini bertekad mencetak insan kamil. Sejarah di wali kota, gubernur, kan itu kalau nanti orang ya menteri, dewan mah cukup lah waktu itu. Pak Kepala SMA siap. Jauh saja. Mana Ibu Kepala? SD Cipakarum. Ya. Balik. Oh ya. TK. Mana Bu? Ya. Isan. Isan. Pak Isan. Isan. Madrasah. Iya, Tidak itu. Pasangnya di sini. Boleh Pak, sebelah kiri. Sebelah kirinya. Oh iya. Ini kiri kan? Iya. Terima kasih. Pembinaan tinggal itu. Pembinaan ketua komite. Iya. Salam, terima kasih ke Bapak Wali Kota yang sudah mengukuhkan Pak forum belajar. Foto bertiga coba. Oh, siap. Yang berdua di foto yang bersih. Ari paling ditanya. Oke. Jempolnya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cobi barudak ngadat sekedap, kurang yel sekedap. Berdiri. Berdiri. Kalau saya teriak Bandung, teriak juara ya. Tangannya dikepal ke atas. Bandung! Yang kanan kurang keras. Yang keras masih pagi. Bandung! Juara! Kurang keras, yang keras-kerasnya Bandung! Juara! Satu not. Kepala Sekolah SMA 27, sekarang jajaranna. Kepala Sekolah SMP 54. Alhamdulillah saya pisan. Terus kali TK Tiara Putri. Lucu. Dintennya dinten Rebo Nyunda, tapi campur-campur menyesuaikan. Atur nuhun terus ditampi di SMA 27, SMA Adiwiyata tingkat provinsi. Ya, tepuk tangan. Tadi dari pagi sampai sekarang sudah didengar curahan hati dan aspirasinya. Insya Allah saya akan berupaya. Jadi caranya begini, semua kebutuhan tolong ditulis, ya, ditulis, nanti direkap, dikumpulkan di Pacaman. Saya lihat tadi SD juga masih memprihatinkan, SMP-nya juga sama, SMA masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Saya belum bisa memberikan spesifik teknis, tapi setelah melihat pasti ada dalam pikiran saya terus, dan mudah-mudahan ada jalan. Yang penting mah nanti jadilah, rumah Pak Wali wetan gitu. Sudah ada beberapa bayangan tapi belum bisa saya sampaikan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam ya. Tidak lapor kamu wae. 7 hari, tolong tadi Ibu kan ada kebutuhan kelas lagi Bu ya. Saya sih pengen tahu semuanya teh apa aja kebutuhannya. Jadi minta ke sayanya jangan setengah-setengah ya.
gimana-gimananya nanti kita cicil, tapi saya ingin semua rencana yang ideal, yang lengkapnya itu seperti apa. Ya. Karena tugas kita harus fokus pada pendidikan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Yang SMA juga sama, ya. Kita ingin agar mereka-mereka yang tinggal di sini tidak usah pakai proses macam-macam ya. Kalau bisa semuanya ditampung sesuai tugas dasar kita membangun negeri ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, saya kira perlu kita perjuangkan. Jadi saya butuh berapa kelas lagi, tadi Pak Kepala Sekolah bilang 5 ya, kurang lebih. Nah mudah-mudahan itu termasuk yang mangkrak-mangkrak tadi gedung Sebaguna ya. Dari jauh mah sudah bagus, Kohaga gitu, cuman ternyata belum bisa dipergunakan. Nah juga kepada anak-anak SMA 27 yang saya banggakan, jangan lupa ini adalah sekolah tempat kita menimba ilmu. Belajar harus rajin ya, kejar mimpi ke ujung dunia, oke? Kalau ujung dunia belum sampai, minimal ke ujung burung. Yang paling dekat dari sini. Saya ini dulu anak dari keluarga yang sederhana, ayah ibu saya juga guru, mengajar. Jadi kalau saya bisa jadi wali kota, adik-adik juga bisa jadi wali kota. Sepanjang hidup saya, banyak mendapat berkah dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya saya hidup berubah karena pendidikan. Okay? Jadi jangan pernah adik-adik menyepelekan sebuah kegiatan yang akan mengubah hidup adik-adik di masa depan. Keajaiban sering datang dari tempat yang tidak terduga. Setuju ya? Bukan tidak mungkin suatu hari karena takdir Allah salah satu dari kamu jadi presiden Indonesia. Gitu. Nah saya titip anak-anak khususnya di sini, kita ini menginginkan anak sekolah di Bandung ini punya 3 kualitas. Ini tolong diingat-ingat. Ya. Kualitas pertama, badannya sehat karena diberi makan bergizi dan rajin olahraga. Oleh karena itu tidak boleh ada anak SMA 27 yang sebenarnya tidak punya kegiatan olahraga. Wajib. Karena kita butuh anak sehat. Kedua, otaknya harus cerdas dan pintar karena diberi makan ilmu. Ya. Yang ketiga, hatinya harus baik, soleh atau solehah karena rajin ibadah. Sebenarnya 3 itu aja. Jadi kalau hanya sehat dan pintar tidak cukup. Banyak orang pintar tapi korupsi. Yang kita butuhkan 3 itu. Jadi saya titip ke guru-guru, 3 kualitas manusia ini harus jadi perhatian. Insya Allah kalau 3-3-nya dipenuhi, ini anak-anak kita insya Allah menjadi manusia yang baik paripurna. Ya. Badannya sehat, otaknya pintar, hatinya baik. Jarang nikung teman kan? Nah, saya mau tes. Saya yakin anak-anak SMA 27 ini badannya sehat-sehat. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Di depan saya push up 50 kali, ada nggak? Yang menunjukkan badannya sehat. Ada? Nanti hadiahnya selfie sama saya. Makin banyak makin bagus. Berarti ini mewakili teman-temannya bahwa anak 27. Tenang. Kita bisa, yang lain juga harus bisa. Oke? Ini badannya harus sehat. 50 bisa ya? Ambil posisi. Ini bukan hukuman, ini kehormatan. Ya, siap. Oke. Mulai. Ya, mulai. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Iya, oke, boleh selfie sama saya sini. Mana yang butuh? Agung, foto Gung. Oke, terima kasih. Yang kedua, tadi kualitasnya apa? 1, badan sehat. 2, otaknya cerdas. Cerdas itu ada 2, ada otak kiri, ada otak kanan, ya. Kalau otak kiri yang selalu dilatih ujian sains. Saya mau cari yang punya kecerdasan otak kanan, yang kreatif. Ada yang bisa nyanyi lagu dangdut? Berani menghibur, ada? Ayo dong mewakili SMA 27 yang katanya pintar-pintar, ada? Ayo, anak-anak maju silakan. Masa nggak ada yang bisa? Ayo depan. Ayo ke depan. Hadiahnya selfie yang ada. Ayo. Kamu mau nyanyi juga? Oke. Ayo. Nah, karena nyanyinya 2, coba janjian. Lagunya bisa sama, enggak? Dia kembarnya. Dari belakang, cintamu sama. Lagunya ada. Irma, perwakilan dari 12 IS 2. Saya mau menyanyi lagu Tersisih. Cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki, lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Lagunya judulnya Tersisih, beri gitu ya. Bukan lagu Mantan Dewan, bukan ya? Siap. Kamu nama siapa, lagu apa? Perkenalkan, nama saya Mustika Andini dari perwakilan dari kelas 11 IPA 3. Lagu apa? Lagu apa? Mau nyanyi lagu, kan tadi udah dangdut ya, pop aja. Ya, boleh. Ya. Lagu aja. Oke, udah, lagu Sunda. Lagu Sunda, Rebo Nyunda. Ini jangan beriangan aja, jangan beriangan. Mau nyanyi lagu Mojang Priangan ya. Angkat ngagandelang, bangun tayak karingrang, nganggo sinjang di lamban Mojang Priangan. Umat imut lucu, surah seri nyari, larak lirik kepat Mojang Priangan. Dirasukan kabaya nambihan cahayana, dan dosan sederhana Mojang Priangan. Dirasukan kabaya nambihan cahayana, dan dosan sederhana Mojang Priangan. Oke, saya percaya berarti anak 27 pintar-pintar dan kreatif-kreatif. Semuanya pakai kawat gigi, warnanya sama pula ya. Ada foto. Lihatin giginya, lihatin giginya. Oke.
Oke, sekarang saya percaya anak 27 sehat-sehat, kreatif-kreatif, pinter-pinter. Terakhir, yang soleh-solehah. Ada yang bisa ini baca surat ala-ala, Sabihis? Tidak? Ayo. Sabihis, Mak. Habis Quran, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fani Sukma Dewi, perwakilan dari 11 IPA 3. Saya akan membacakan surat Al-Alaq. Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu la ya'lamu ma huwa. Sadaqallahul azim. Iya, belum lengkap tadi. Kamu surat apa? Taman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعل Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi akhrajal mar'a. Allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatu huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbiru lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Enggak cukup ya. Kamu sudah berani ke depan, sudah cukup. Jadi, oke ya, gini intinya diperbaiki lagi. Tadi belum tuntas suratnya dan ada 1-2 yang belum hafal. Tapi kalau kamu rajin mengaji, rajin sholat, rajin beribadah, rajin mengaji, itu pasti akan menjaga tindakan, menjaga ucapan, ya, sehingga menjadi kepribadian Muslim yang baik, kira-kira begitu. Maka nanti harus menjadi anak 27 yang punya tingkat nilai itu. Disuruh olahraga bisa, kerja fisik bisa, kecerdasan juga luar biasa, kreativitas juga luar biasa, ya. Kemudian bisa menunjukkan kesolehan kepribadian, karena sebaik-baiknya dakwah adalah kepribadian, ya, tindakan atau akhlaknya. Nah, ini harus tercermin dari rutinitas seperti ini. Tepuk tangan buat yang depan, ya. Mana mau difoto? Nah, ini. Kayaknya di sini. Foto, Mei. Mau selfie?
ini masalah dulu baru sesi foto ya. Ya, lanjutkan dengan sesi foto perpanjangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Alhamdulillah, sekarang sesi foto gitu aja. Tambahan cina bonus. Oke ya, jadi kemudian otak cerdas dan punya kesolehan akhlak ya dan kesolehan. Untuk guru-guru saya titip juga, pendidikan tidak hanya urusan-urusan yang sifatnya otak kiri. Pendidikan karakter penting. Buat apa pintar tapi jahat, buat apa pintar tapi dia merugikan masyarakat. Saya berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu aja rumusnya. Ya, adik-adik, ini yang paling tinggi itu adalah manusia bermanfaat. Okay? Jadi hidupnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi hidupnya untuk masyarakat. Ikut gerakan pungut sampah, ikut kerja bakti, bikin organisasi yang positif. Tidak bisa bermanfaat, minimal yang kedua yaitu menjadi orang yang menyenangkan. Ya. Tidak bisa menyenangkan, minimal yang paling minimal menjadi orang yang tidak menyusahkan, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya tidak mau dengar anak 27 tiba-tiba bikin repot orang lain. Jangan sampai kedengaran. Yang saya ingin dengar adalah anak 27 adalah anak-anak yang selalu menyenangkan, apalagi menjadi anak-anak yang selalu bermanfaat. Itulah kenapa saya titip ke guru-guru, pendidikan karakter menjadi penting. Ya. Semester depan, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan meluncurkan pendidikan karakter. Ya, ini pertama di Indonesia, kita mendahului yang lain. Basisnya ada 4, 1 agama, 2 budaya Sunda, 3 bela negara, 4 lingkungan. Sehingga anak-anak kita di luar kecerdasannya, kalau urusan-urusan yang sifatnya ruhiyah itu juga kokoh gitu. Nah, ini nanti kreativitas kepala sekolah dicari Pak. Di SMK mana sebelum masuk kelas dia duha dulu gitu kan, itu juga luar biasa. Atau ada program sholat subuh berjamaah, ada bukunya sekadar untuk melatih anak-anak membiasakan diri berjamaah di masjid. Cari ide-ide yang basisnya agama. Kemudian juga berbasis budaya Sunda ya. Ini juga penting. Apakah ada kegiatan pencaksilat, kegiatan angklung, kegiatan berbahasa Sunda dan lain sebagainya. Kemudian bela negara juga penting ya. Jangan sampai tidak ada yang tidak hafal Pancasila. Jangan sampai tidak ada yang tidak hafal yang namanya Indonesia Raya misalkan begitu ya. Hal-hal yang mendasar. Sehingga nasionalisme kita kokoh. Saya tidak mau seperti di Timur Tengah sekarang banyak berantakan ya, karena nasionalismenya diserang sana sini. Ini kita harus pertahankan keindonesiaan kita dengan kokoh dari sini kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan selain tadi pendidikan kurikulumnya yang standar, kemudian 3 karakter anak tadi plus berbasis agama Sunda bela negara dan lingkungan, itu adalah ciri anak Bandung kira-kira begitu. Dan kalau itu terjadi, saya punya keyakinan itulah kualitas manusia yang seutuhnya yang kita harapkan. Tentunya untuk mencapai hal tadi semua butuh fasilitas. Jadi tadi setengah acara ini kan isinya curhatan ya. Jadi tolong dicatat saja, insya Allah ada 1-2 upaya untuk memenuhi semua kebutuhan itu asal spesifik. Termasuk tolong kebutuhan itu juga RAB-nya Pak Kabid ya dibantu di kawasan Insan Kamil ini seberapa mahal, seberapa biaya sebenarnya untuk mimpi sebuah fasilitas pendidikan yang sebenarnya standar minimal kan begitu ya. Apa 5 miliar, apa 10 miliar, apa 20 miliar, saya tidak hafal, tolong digabungkan dari SD, SMP, SMA dan lain-lain sehingga kita tahu cara mengejarnya seperti apa. Saya juga sampaikan adik-adik ya, insya Allah wajah Bandung yang paling keren, paling futuristik nanti se-Indonesia itu ada di Gede Bage. Tepuk tangan untuk Gede Bage. Bahkan nanti
pusat pemerintahan Balai Kota Bandung, ya, kantor wali kota pindah ke Gede Bage juga. Jadi kita sudah menyiapkan 8 hektar di seberang rel kereta, ya, sedang dalam penggambaran, sehingga nanti semua pelayanan Kota Bandung akan dipusatkan di sini. Jadi itulah kenapa daerah ini menjadi bagian dari rencana besar. Jadi rencana besarnya harus modern, ini juga sama harus modern. Ya. Termasuk tadi aspirasi untuk taman, saya kira bisa kita upayakan tahun depan. Karena ada satu studi, kenapa di Bali anak-anak UN-nya rata-rata tinggi-tinggi di atas nasional. Salah satunya karena mereka bisa belajar tidak di kelas. Jadi ruangan seperti ini menjadi penting, Pak Kepala Sekolah, ya. Jadi sesekali kelasnya pindah keluar, tinggal bawa meja. Ya, kayak begini aja saya ngasih kuliah, ngasih kelas, tapi belajarnya outdoor kan menyenangkan ya. Ada suara burung, ada keteduhan. Nah ini contoh pohon seperti ini harus diperbanyak. Jadi saran saya, Pak, di mana ada lahan kosong taruh tanam aja dulu. Ya, karena ini kan butuh waktu. Masalah nanti jadi kolam renang, jadi apa itu urusan belakangan. Tapi menunggu itu kita hutankan wilayah ini. Dulu ada orang bilang daerah ini panas. Sebenarnya enggak, karena daerah Bandung ini rata-rata sebenarnya di Pulau Jawa dia lebih tinggi. Ya, hanya karena kurang pohon aja. Ini buktinya kan Gede Bage iuhnya. Sejuk, karena ada pohon besar. Kalau pohon besar seperti ini, dia hujan oksigen, cuman nggak lihat. Kita oksigen ini lagi turun. Ya. Kalau oksigen turun di atas kepala kita, adrenalin turun. Jadi kalau orang yang cemas, orang yang lagi marah, biasanya lebih rileks di bawah pohon. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sedang bertengkar dengan pasangannya, cari pohon besar. Ya. Insya Allah lebih damai. Nah itulah pentingnya pohon besar yang meneduhkan dan membuat sejuk seperti itu. Saya kira itu pesan saya. Setelah ini saya masih ada agenda di RW berapa? Di RW 7, bagian dari upaya bahwa membangun Bandung juga merata ke seluruh penjuru mata angin. Saya titip ke Pak Lurah, ya. PIPPK kita ada berapa RW di sini? 8. Satu RW kan sudah dianggarkan kurang lebih 100 juta. Itu harus terlihat manfaatnya secara merata. Itu maksud kami agar pembangunan ini nggak pakai lama, gitu. Pembangunan ini nggak pakai ribet karena sudah dianggarkan per RW minimal 100 juta setahun. Kalau kali 5 tahun sudah 0,5 miliar. Masa tidak ada perubahan? Saya kira itu. Adik-adik semangat ya. Mudah-mudahan tadi mimpi-mimpinya bisa terwujud. Titip dari saya juga, perbanyak yang naik sepeda supaya menghemat biaya. Biaya paling mahal di Bandung itu adalah biaya transportasi. Jadi kalau adik-adik bisa, apalagi masih muda, ke sekolahnya naik sepeda, itu membantu orang tua mengurangi biaya transportasi sebagai komponen yang paling besar dalam biaya pendidikan. Saya doakan semua lancar dan insya Allah saya akan berupaya untuk memenuhi semua harapannya. Panginten eta ti abdi hapunten samudaya kalepatan kirang langkung. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.